kayaknya seru nih jadi penyiar radio gitu ya. Jadi penyiar radio lah gue, akhirnya gue ngelamar. Dibantuin sama Rico Ceper waktu itu. Ya. Nah, mau nggak gue jadi penyiar radio lah gitu. Pas jadi penyiar radio, alhamdulillah nih. Waktu itu kan belum ada media sosial ya. Iya. Istilahnya masih ini, gue lagi siaran tahun 98, itu kerusuhan bro. Itu gue lagi siaran tuh di bawah radio apa waktu itu? Tren Musik Indonesia, TMI. Oke. Dan itu satu-satunya radio barometer musik Indonesia. Jadi istilahnya penyiarnya ada Ben Sleo, ada Uya Kuya juga sempat di situ, ada Rico Ceper, segala macam, banyak lah segala macam. Jadi liftingan gue tuh mereka di atas gue sebenarnya. Nah, cuma memang di situ kan lu kalau jadi penyiar dalam keadaan apapun juga, sebelum acara lu selesai lu nggak boleh ninggalin kursi siar. Lu kebayang kan gue lagi siaran nih, wah ini wah kerusuhan. Lihat dari kaca depan, wah ada yang ngangkut kulkas, ada yang ngangkut kerusuhan tuh kan. Itu deg-degan juga. Asap bakar-bakar itu udah, waduh. Lu deg-degannya kenapa? Deg-degan karena kerusuhannya apa? Takut nggak kebagian barangnya? Ya itu juga. Gue udah mapping. Gue siaran di lantai 3. Gue takut kalau ada api di bawah gimana gue keluarnya. Iya benar, susah kan. Susah. So gue ngeliat, waduh masih durasi masih 45 menit lebih kan. Waduh ya udahlah jalanin aja terus bla bla. Akhirnya itu gue nikmatin, enjoy. Akhirnya sampai gue pindah ke radionya dibeli sama grupnya ada di salah satu radio zaman sekarang lah. Sekarang gitu kan. Lifestyle radio gitu. Nah, gue masuk juga di situ sebagai penyiar pertama. Cuma ya balik lagi tawaran-tawaran di dunia seni peran tuh lebih banyak gitu. Nah, akhirnya gue main film sampai di Australia gue main film. Gue balik ke Indo, terus juga dapat tawaran semakin deras. Terus dapat nih satu sinetron tahun 2003 ya, salah itu. Sinetron Ramadan. Nah, gue pikir kan nih, wah sinetron Ramadan, gue di casting segala macam diminta nih gitu. Gue pikir nih bakal jadi ustadz, jadi apa gitu. Ternyata part gue tuh komedi gitu loh. Nah, disitulah gue akhirnya pelan-pelan dikasih, lo mau nggak karakter lo tuh jadi orang Madura. Nah, waktu itu. Nah, gue coba mainin, bla 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 bla. Dapat. Nampol. Padahal gue cuma second layer sebenarnya. Peran utamanya Teuku Ryan, Tamara Blesinski bro. Waduh. Ada Gunawan. Waduh. Nah, gue apalah gue ini gitu kan antara mereka kan cuma serpihan rengginang lah istilahnya. Ya kan? Tapi gimana caranya? Gue selalu bilang gini, gue harus buktiin kalau gue bisa gitu loh. Gue belajar bla bla bla, gue banyak baca. Oh, caranya tuh seperti ini ya. Oh, gue explore. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Gue selalu mengakomodir apapun itu sesuai kebutuhan. Oh, kebutuhan gue tuh di sini. Oh, gue bermain di pot ini. Akhirnya udah gue main. Akhirnya berkembang sendiri tuh karakter. Si Surya ini. Jadi part gue komedi. Jadi bisa dikatakan di situ yang akhirnya dulu sampai 3 tahun gue di sinetron itu jadi orang Madura mulu bro. Konyol. Gerak-gerik konyol. Makanya pada tahun itu bisa dikatakan ya alhamdulillah ya. The awakening gitu loh. Maksudnya gue dikenal orang. Tercukupi juga dong. Tercukupi juga. Nah, akhirnya udah setelah itu berjalan. Banyak beberapa PH juga ingin kontrak gue juga gitu kan. Akhirnya ada opportunity besar tapi gue balik lagi kadang-kadang kayak gini. Kita kan nggak boleh kacang lupa kulit ya. Benar. Jadi gue lihat wah nih PH ini baik sama gue. Nama gue dikenal orang gara-gara PH ini. Karena produksinya mereka. Tetangganya ya, pihak sebelah nawarin gue dengan yang lebih besar. Pasti itu godaan. Gue mau ngambil ini segala macem, tapi gue mikir gue punya utang budi lah istilahnya gitu, emotional. Akhirnya gue terima lah PH gue yang itu, yang awal. Akhirnya dengan kontrak eksklusif. Nah, kontrak eksklusif berjalan bro. Nah, kontrak eksklusif berjalan. Tiba-tiba eranya berganti. Eranya berganti dipegang oleh PH yang gue nawarin sebelumnya. Satu lagi. Dia mendominasi. Tahu gak sempat kan tuh yang istilahnya ABG tiba-tiba jadi tua. Iya kan? Jadi tua, jadi punya anak, punya istri segala. Eranya ke situ. Nah, akhirnya plot gue itu sama PH tuh gini.
Ferry itu dampingannya harus Tamara, kalau nggak Gunawan, Tukurian, pokoknya Lulu Tobing gitu. Jadi gue di marketnya mereka, ke mapping sama kacamata mereka gitu. Iya. Pada saat itu yang usia mereka itu nggak laku, bro. Jadi kena imbasnya gue. Jadi kontrak eksklusif 3 tahun, baru jalan 8 bulan, abis itu stuck. Jadi kontraknya bukan kontrak eksklusif, jadi buat gue kontrak excuse me gitu. Jadi gue nggak dapet kerjaan lain, sedangkan tawaran lain banyak. Gue nganggur, bro, 2,5 tahun. 2,5 tahun gue nganggur. Aduh, gimana? Gue nggak bisa main film tempat lain, gue nggak bisa ini segala. Karena kontrak itu tadi. Eksklusif, tapi nggak dikasih kerjaan juga. Gitu loh. Jadi ini mungkin salah satu pelajaran juga ya buat gue juga, buat teman-teman juga ya, mungkin yang someday nanti akan ada ikatan kerjasama, harus dipikirkan kembali, pertimbangkan kembali benefitnya seperti apa gitu. Jadi waktu itu kan karena tergiur kan, men. Iya. Wah, 3 tahun kontrak eksklusif. Tapi kan niat lu baik waktu itu, karena lu nggak mau kacang lupa kulit juga. Itu dia. Cuma ya kadang-kadang kan niat baik itu juga belum tentu orang bisa melihat ke sisi itu. Iya, benar. Dan orang mesti melihat gini, ini industri, welcome to industry gitu. Jadi gue ya udahlah, gue telan baik-baik, gue jalanin kerjaan gue yang bisa gue lakuin gitu kan. Kuliah juga nggak selesai waktu itu, jadi 98 juga gue sempat kuliah, sambil siaran radio, gue sempat juga kerja di Yayasan Model Muda waktu itu kan. Jadi benar-benar gue memang orang yang nggak bisa diem gitu loh. Jadi berhari itu gue harus on schedule, harus ini segala, harus seperti itu gitu. Nah, sampai akhirnya di 2019 kan lu sempat main film horor ya waktu itu ya? Sempat main film horor. Jadi selama gue bekerja segala macam, ya syuting itu nggak gue tinggalin, bro. Oke, tetap jalan terus. Tetap jalan. Jadi gini, syuting itu buat gue menunjukkan kalau gue ini masih laku lah, istilah seperti itu. Dan menjadi sharing point gue untuk klien, artis nih, seperti itu kan, seperti itu. Tapi ada displaynya lah. Nah, jadi gue main film horor pertama itu juga karena gue ingin mencoba. Gue belum pernah main film horor layar lebar ya. Gitu. Ya udah gue coba, gue terima tawaran itu, gue main segala macem. Ya udah, so far baik-baik aja gitu. Enjoy. Tapi kalau disuruh milih antara sinetron atau lo main film layar lebar horor, lebih enakan mana? Tergantung nego sih sebenarnya. Tapi gini, kalau sinetron kan ada yang stripping ya, stripping setiap hari gitu ya. Nah, kadang-kadang dilematis gue, karena FTV juga. FTV kan syuting 3 hari selesai. Iya. Dan gue punya tanggung jawab juga sama kerjaan gue lainnya gitu, kerjaan kantor gitu kan. Nah, otomatis kalau gue ngambil yang panjang, gue takut gue nggak bisa meeting sama klien, gue nggak bisa ini segala macam. Dia tahu gue ngerokok, dibuang rokok gue. Anak gue sampai segitunya. Sampai segitu. Jadi Dedi harus begini. Dan alhamdulillah ngajinya lebih cakep dia daripada gue. Talata Ithnan Wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.